Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Ini Lotus Pembunuh Surgawi? Tiba-tiba, Hua Sheng, yang sedang berjalan di depan tim, mengenali teratai itu, dan berseru. Heavenly Killing Lotus, what is it? Tentu saja, banyak orang bahkan tidak tahu apa itu Lotus Pembunuh Surgawi, tetapi hanya merasa bahwa Lotus seharusnya tidak sederhana. Hei, teratai ini langka. Kamu bisa mengolah semacam pil detoksifikasi. Selama kamu menemukan orang yang membutuhkan, kamu bisa menjualnya dengan harga tinggi, kata Hua Sheng. Berapa banyak yang bisa saya jual? Saya pikir seharusnya tidak ada masalah untuk menjual lusinan batu roh. Hua Sheng berkata sambil tersenyum, wajahnya penuh dengan harta. Yang lain tiba-tiba kurang berminat, dan selusin orang membagi lusinan batu spiritual, dan tidak ada yang bisa berbagi banyak. Ketika mereka masuk, mereka sudah bernegosiasi, dan mereka menemukan bahwa rumput roh yang mereka petik terbagi rata. Melihat bunga teratai yang sepertinya tidak bermasalah, Su yang tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa teratai ini memiliki beberapa hal yang tidak masuk akal, dan ketika kesadarannya menyelidiki ke dalam air kolam, dia menemukan bahwa itu benar. Buruan, setelah memetik, jangan buang waktu, masih ada urusan yang harus dilakukan. Beberapa orang mulai mendesak. Watson mengangguk, dan berjalan ke kolam teratai untuk memetik teratai. Berhenti, jangan pergi, itu berbahaya. Su yang berhenti tiba-tiba. Mendengar bahwa itu berbahaya, Hua Sheng buru-buru mundur, menoleh dan melihat bahwa Su yang hanyalah sampah dari masa pelatihan. Saya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit marah. Kamu dalam masa pelatihan, apa yang kamu tahu, bisakah kamu berhenti menggonggong? Su yang menggelengkan kepalanya dan berkata, benar-benar berbahaya dalam hal ini. Hua Sheng tersenyum dingin dan berkata, apa bahayanya di kolam sekecil itu? Ini juga berbahaya untuk periode pelatihan Qi Anda. Lao Su adalah periode inti emas. Saya menyarankan Anda untuk tidak berbicara omong kosong di masa depan. Jika tidak, jadilah hati-hati aku membunuhmu. Hua Sheng memperingatkan Su Yang dan berkata. Su Yang merasa tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat, mengapa harus mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang mempercayainya. Beberapa kolam, meskipun terlihat kecil, tidak terduga. Meskipun Hua Sheng memarahi Su Yang, ketika dia benar-benar pergi ke tengah kolam, dia masih memiliki beberapa rambut yang tidak bisa dijelaskan. Dia tiba-tiba mengangkat batu sebesar manusia, dan membantingnya ke tengah kolam. Dengan bunyi gedebuk, batu itu jatuh ke air, memercikkan beberapa gelombang tinggi. Tapi, segera, kolam itu tenang dan tidak terjadi apa-apa. Hua Sheng menggelengkan kepalanya dan menatap Su Yang dengan kejam. Yang lain tersenyum dan berkata, ada apa? Apakah kamu benar-benar takut monster akan muncul di kolam kecil ini dan memakanmu? Ketika Hua Sheng mendengar ini, dia mengertakkan gigi dan tidak peduli apa dia memiliki firasat yang sangat buruk. Dia merasa bahwa orang-orang ini juga benar bahwa kolam ini sangat kecil dan sunyi sehingga tidak akan ada bahaya sama sekali. Segera menginjak langkah kaki, beberapa langkah ringan berturut-turut di atas air, dan melompat ke sisi Killing Lotus hari itu. Hua Sheng melihat ke dekat teratai putih bersih dan tersenyum, bukankah itu apa-apa? Saya benar-benar terlalu berhati-hati sekarang, saya sebenarnya takut dengan periode pelatihan kecil. Itu sangat memalukan sekarang. Ketika dia kembali, dia harus membuat masa pelatihan kecil terlihat bagus. Berpikir tentang itu, Hua Sheng membungkuk untuk mengambil teratai itu, mencabutnya, tetapi tidak bisa mencabutnya, tetapi tetap tidak bisa mencabutnya. Baik. Hua Sheng bingung. Tiba-tiba, kolam itu bergerak, dan gerakan ini mengguncang bumi. Kaki hitam berambut halus, terentang fleksibel dari air. Tiba-tiba, dia meraih bahu Hua Sheng. Kaki ini sebenarnya setebal Hua Sheng. Kepala hitam murni juga muncul dari air mata merah darah besar di kepala seterang lentera, menampakkan aroma yang jahat. Segera, seluruh tubuhnya melayang keluar dari air, dan ternyata itu adalah laba-laba gurita hitam besar. Seluruh tubuhnya seukuran sebuah rumah, yang paling mencolok adalah di atas kepalanya terdapat bunga teratai putih yang melayang tertiup angin. 8 paha laba-laba ini juga sangat panjang, seperti tiang pohon. Hua Sheng digantung di udara dengan kaki panjang laba-laba dan melemparkannya ke mulutnya.
Dengan suara berderit, darah memercik kemana-mana, dan laba-laba besar itu dengan cepat mengunyah dan menelannya. Orang-orang di pantai semuanya tercengang, mereka tidak menyangka bahwa aula leluhur kecil yang jelek ini benar-benar akan menyembunyikan niat membunuh seperti itu. Setelah itu, saya sangat beruntung baru saja tiba. Untungnya, Hua Sheng yang pergi ke sana, bukan mereka. Jika tidak, mereka yang meninggal. Namun, segera orang-orang itu tahu bahwa mereka sangat bahagia terlalu dini. Laba-laba hitam tiba-tiba mengarahkan pandangannya ke pantai, lalu bergerak. Dari mulutnya, benang sutra putih dimuntahkan, melesat seperti cahaya. Sebelum seorang wanita di dekat kolam bisa bereaksi, dia tiba-tiba digulung oleh benang sutra putih. Detik berikutnya, itu muncul di mulut laba-laba hitam. Kaca-kaca, laba-laba hitam besar mengunyah dengan lahap, dan daging serta darahnya beterbangan, hanya dalam 3 detik, wanita itu ditelannya. Lari, lari, lari cepat, ini monster. Zongqi melihat janggut dan rambutnya berdiri terbalik, berteriak, dan kabur duluan. Jika Anda hanya melihat energinya untuk melarikan diri, saya khawatir seorang pria muda tidak secepat dia. Su yang bergerak-gerak di sudut mulutnya sebenarnya, Su yang benar-benar ingin mengatakan sekarang bahwa dia akan menderita jika dia tidak mendengarkan orang tua itu. Dia adalah monster tua yang telah hidup selama 100.000 tahun. Kata-katanya, itulah kebenarannya, akan berakhir setelah mendengarnya. Jika Anda tidak mendengarkan, Anda pasti akan sial. Tiba-tiba, laba-laba besar itu mengarahkan pandangannya pada Zongqi yang melarikan diri. Sekarang di sini, semua pembudidaya tahap inti emas, dan hanya satu pembudidaya tahap bayi baru lahir, secara alami luar biasa dan sangat menarik perhatian. Laba-laba itu mengambil 8 paha tanpa ragu-ragu, dan mengejar serta membunuh Zongqi lainnya. Meskipun laba-laba hitam besar ini sangat besar, ia tidak lambat karena kakinya yang panjang. Setelah beberapa langkah, jarak antara itu dan Zongqi secara umum semakin pendek. Kamu pergi dan bantu aku sebentar. Zongqi tiba-tiba mencubit Su Yang dengan tangannya, dan kemudian tiba-tiba melemparkan Su Yang ke belakang. Baik. Su Yang melihat operasi pria tua ini dan mengangkat alisnya. Tiba-tiba, Su Yang tiba-tiba meraih Zongqi dan mengangkatnya. Kemudian, selangkah demi selangkah menuju laba-laba besar. Zongqi ketakutan oleh kekuatan luar biasa Su Yang dan tindakan bunuh diri ini. Kamu, apa yang kamu inginkan, biarkan aku pergi. Zongqi mulai berjuang, tetapi kekuatan Su Yang bahkan lebih besar aura yang memancar dari tubuh Su Yang dengan kuat menahan aura di tubuhnya, membuatnya tidak berguna sama sekali. Kamu tidak dalam masa pelatihan.